Izin, nama saya Zainal Abidin, Gus. Dari penyampaian yang disampaikan tadi, saya ya walaupun tidak bisa menyimak semuanya, tapi ada hal yang perlu saya tanyakan. Bahwasanya perjalanan spiritual manusia itu melalui tahap tadi, syariat, thariqat, ma'rifat, kemudian hakikat. Ini tentunya yang perlu diperjelas adalah jangan sampai nanti orang berkeyakinan kita sudah pada tahap ma'rifat tapi meninggalkan syariat. Mungkin ini perlu ditegaskan, Gus. Karena yang saya takut nanti orang berkeyakinan apapun yang kita kerjakan itu adalah sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ada orang yang keliru, maaf, mungkin meninggalkan syariat sholat, kemudian berbuat tidak baik, kemudian dengan seenaknya maaf bilang ini sudah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira keliru itu, Gus. Jadi mungkin ini perlu dipertegas, jangan sampai pemahaman bahwasanya kita menempati makrifat kemudian kita meninggalkan syariat. Apakah pendapat saya itu apa yang saya sampaikan ini keliru atau tidak? Mohon diperjelas, Gus, untuk hal ini. Terima kasih. Kita selama di dunia, masih di dunia loh Pak ya, nggak bisa lepas syariat, nggak bisa. Selama kita masih ada di dunia, kita nggak bisa lepas dari aturan hukum syariat. Rokokan niki syariat, dahar yo. Cuman ini kegolong ibadah ghairu mahdoh, ibadah yang tidak murni. Ingat, apa maksud Allah menciptakan kita sebagai manusia? Banyak ayat mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya, hanya disuruh menyembah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ada lagi. Wa ma umiru lan ora den perintah sira kabeh illa liya'budullaha, kecuali hanya menyembah Allah. Tinggal kita meletakkan nyembah ini bagaimana. Sembahlah Allah itu di setiap saat dan waktu. Kalau boleh saya katakan 24 jam Pak, ruhaniyah ini mestinya lo ya 24 jam. Sehingga mengapa as-salat yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau setelah Mi'raj itu kok diterangkan tidak 5, sebetulnya asalnya 50. Mungkin kita yang punya tafsir berkata begini, 5 waktu itu nilainya sama dengan 50. Oke, itu sudah benar. Tapi kalau menduduki ayat yang saya katakan, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah, bagaimana cara jenengan waktu dahar bisa menjadi nilai ibadah? Ketika jenengan kerja, bagaimana jenengan iki bisa bernilai ibadah ning ngersane Allah? Akhirnya kita bukalah dalam salah satu makalah Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam, husnul a'mali nataiju husnil akhwal min qalbin zahidin. Niki Pak, ibadah dohir niki Pak, jasad niki lho nggih, baik murni atau tidak murni, akan ternilai di mata Allah sebagai ibadah atau menyembah pada Allah manakala nataiju husnil akhwal min qalbin zahidin, hati jenengan condong hanya pada Allah. Berarti kerjane mboten karena minta bayaran,
kerja sampean di pasar dagang, kerja kita di pabrik bukan semata-mata untuk mencari gaji, tapi jenengan ini karena Allah. Dikatakan karena Allah, hati sampean sambung sing gerakno aku sapa. Lho ngoten niki. Hati sadar semua adalah Allah. Inilah yang kumaksud mingkol bin zahidin, hati yang bersumber, hati yang condong pada Allah. Ibadah atau aktivitas dohir yang bersumber dari hati yang condong pada Allah. Hati manusia itu Bapak Ibu ada dua bentuk. Pertama mingkol bin zahidin, hati sing condong menyang Allah. Yang kedua mingkol bin rohibin, miturut makalah itu, hati sing condong pada selain Gusti Allah. Contoh ibadah murni kula salat ning ati krana ingin dilebokno surga, ati pingin diganjar. Aku takok, surga atau pahala itu khalik apa makhluk? Iku ciptaan Allah apa Allah? Ciptaan toh. Niki nek miturut kacamata hakikat dawuhe ngeten, ya aja kuwi salat mung ngono tok, ya kudu atimu madhep Gusti. Ngoten carane untuk ke situ lho Pak. Mulai tahun zaman cilikan kula tahun 67 sampai 2014 kemarin, ulama ikut terkesan menyembunyikan. Akhirnya kita sebagai sebagai umat dia orang ngerti. Mengapa beliau sembunyikan? Karena resikonya tinggi. Kula masuk pertama Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah tahun 74 Pak. Mboten dibukaaken. Pun cuman dzikir jahri siri tok. Sementara sirul asrar tidak pernah dibukakan. Itu tadi takut fitnah. Akhirnya di tengah masyarakat, kami sebagai masyarakat menengah ke bawah ya nggak ngerti maksud fa'lam mang. Akhirnya ya saya ibadah apapun nggih krana sakliyane Allah masian. Sik karena kewajiban lah, sik karena pahala lah, sik karena surga lah, biar dijauhkan dari neraka lah. Loh, iki gak salah, tapi ning ngersane Allah kurang mantap nek menurut kula. Mengapa kurang mantap? Karena kita hanya jasmaniah saja Pak, rohaniah kita tidak menghadap Allah. Jadi nggak bisa Pak, kita itu selama di dunia itu tinggalkan syariat. Tergantung kita olehnya ada visi dan misi ke Allah. Takarrub menuju Allah itu lewat sistem mana? Nah ini yang harus saya jelaskan. Sistem di situ ada dua, tolong dibuka dalam kitab hikam. Ada sistem majetubun, ada sistem wasilun. Kanjeng Nabi niku memakai sistem wasilun. Apa sih majetubun? Majetubun niku jadab. Jadab niku kelakuane, majetubun isim fa'ile sang pelaku. Tandane ya napa? Atine wong iku, saakale wong iku ditarik Allah. Ditarik Allah dilalekno akhirnya dadi wong gendeng. Ngapunten dengan kathah nggih. Hatinya sudah tidak bisa. Beliau itu pengaruhi oleh gebiaran dunia mboten saged. Akalnya juga dicabut oleh Allah untuk bersenang-senang terhadap selain Allah. Iki majedub lho Pak ya. Saakale laksana wong iku kaya wong tilem utawa wong semaput pingsan lho Pak. Orang tidur bisa dihukumi enggak secara syariat? Mboten saged. Ilmu fikih fuqaha mboten saged. Sagete dimaklumi. Niki sistem majdu
biasanya orang itu memakai sistem majedub iku atas dasar keputusan piyambak sehingga baeno masalah sholat maghrib unsumi wong sholat dia mohon maaf ya itulah Pak, wong jadab itu gimana sih ya saenake dhewe. Tapi kalau memakai sistem wasilun niki terjaga Pak, tondone bagaimana hati Allah tarik urusan selain Allah, dia sudah tidak bisa taksirud dunia, tidak akan terpengaruh oleh bisikan nafsu, tapi akal ini Pak belum ditarik oleh Allah, akhirnya membawa sifat papat seperti kanjeng Nabi, sidik, tablek, fatonah, sidik, amanah. Tapi yang majedub mboten, intine nek majedub kanggo awake dhewe, tapi nek wasilun untuk umat. Disitulah persoalannya. Sebab nyun sewu, apapun yang terjadi di dalam ibadah murni atau tidak murni, bagi ahli yang memakai sistem majedub pun no problem. Sing kita mengatakan dia nggak sholat secara syariat, bagi dia wong edan nih, nggak bisa Pak kita menghukumi. Tapi bagi wasilun masih Pak terjaga. Cuma naik kadang-kadang kita tidak tahu sholatnya itu kita tidak tahu. Secara jasmani loh Pak, tapi secara rohani dia selalu waqtasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Dia nggak mau pisah Pak hatinya dengan Allah. Otomatis orang yang seperti ini pasti, bukan insya Allah, pasti dia tidak lepas dari zikir. Cuma naik kita orang lain yang tidak tahu kalau hatinya berzikir. Itulah tanda-tanda salah satu di antara kekasih Allah seperti itu. Jadi kesimpulannya, kalau pakai sistem wasilun jenengan nggak bisa lepas dari hukum sarengat. Kalau sistem majedubun, sistemnya wong tidur, yes, iki memakai sistem saenake dewe. Terus bagaimana hukumnya yang seperti ini? Sampai maklumi. Sebab kita memakai hukum fuqaha, menghukumi orang tersebut, lawang dia itu ditarik akalnya, hatinya dari urusan dunia, dia lalai kok. Laksana dia seorang tidur, bagaimana kita menghukumi orang tidur? Begitulah ya sementara. Oke, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Gus, nama saya Rudi Hartono. Saya berasal dari Ponorogo, Jawa Timur, berdomisili di Desa Berlian Jaya. Yang perlu saya tanyakan Gus, masalah kesaksian. Kesaksian itu biasanya dia menyaksikan. Nah di sini saya bersaksi, tapi saya belum pernah menyaksikan. Contohnya saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, tapi saya sendiri belum pernah menyaksikan Gus. Mohon keterangannya. Dan yang kedua, kita disuruh, saya sering mendengar tausiah, katanya banyak-banyak mengingat Allah, tapi kita tidak pernah diajarkan mengingat Allah itu dari sisi apanya, apa dari sisi nama, apa dari sisi wajah, karena kita belum mengenal. Mungkin itu aja Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal kita bersaksi kepada Allah, itu ada proses tahapan Pak ya. Ibarat kita sekolah itu ada tingkat TK, ibtida, sanawi, aliyah, perguruan tinggi. Ngoten Pak nggih? Sama kepada kita untuk mengenal Allah. Pertama kita dikenalkan Allah lewat nama. Surat Maryam ayat 26. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim.
sak temene sesungguhnya Allah itu Tuhanku ya Tuhanmu. Jikalau Allah itu memang betul-betul Tuhanmu dan Tuhanku, fa'budu, sembahlah dia, sembahlah dia. Dalam hal penyempurnaan sesembahan ini, persaksian ini, kita itu di dalam Islam diajarkan beberapa tahap. Dikenalkanlah kita itu tentang tauhid la ilaha illallah, syariat. Dikenalkanlah kita tentang tauhid la ilaha illallah, thariqah. Dikenalkanlah kita tauhid la ilaha illa anta. Niki surat Al-Anbiya 87. Dalam hakikat dikenalkanlah kita tentang tauhid la ilaha illa ana, surat Toha ayat 14 atau Al-Anbiya ayat 25. Tahapan-tahapan seperti ini sebagai sejarah jawaban maksud inna lillahi wa inna ilaihi, nek cara wong Jawa sangkan paraning dumati. Ngapunten, mengapa saya harus menyandak Jawa? Karena kula asli wong Jawa. Ya mbah buyut niku ngajarno kula niku ngelmu tauhid tapi mboten ngomong tauhid. Nger iki teko Quran kabeh, tapi ning umum wong Jawa disebut kejawen. Ilmune ilmu sejati, sejatine ilmu iku ya ngelmu sing didik roh. Piye carane roh iki hati ini bisa berbudi luhur. Wong Jawa lho Pak ya, wong Jawa. Ternyata apa yang setelah kami tenggelami, kami pelajari, intinya mengeten. Gimana caranya hati ini tidak mengadakan selain Allah itu ada. Di situ ada istilah meditasi Pak ya, atau namanya sholat daim, yang fungsinya adalah mendidik ruh untuk sadar diri kalau kita makhluk itu asalnya tidak ada, adanya sebab diadakan oleh yang ada. Jikalau jenengan kali kula pingin tahu siapa sebetulnya yang ada, kembalilah ya asal kita tidak ada, baru di situ kita akan tahu sebetulnya yang ada. Kita buka di dalam sifat wajib Allah 20. Pertama adalah sifat nafsiyah yang disebut wujud. Ingat nggih? Wujud ini ternyata menjadi sifat wajib Allah dan menjadi sifat mokhali manusia. Mokhal berarti lawane wajib. Kalau Allah itu wujud berarti kita Adam. Ngenggo ain Pak, bukan hamzah ya. Kalau enggak hamzah iki Nabi Adam, buat salah paham. Adam niki maknane adalah tidak wujud. Artinya kita asalnya tidak wujud, tidak ada. Asalnya kita mati. Kemudian diadakan Allah, diwujudke Allah. Bahasane kalau Nabi Adam dari tanah, lah ngoten nggih. Kalau kita dari saripati tanah, budi saripati tanah, makanan yang kita makan akhirnya membuahkan nutfah. Nutfah niku mani. Terus di dalam mani ada Nur Muhammad. Itulah wiji kang dumadi saklebete urip. Itulah sel yang terkandung di dalam nutfah. Inilah nanti akan ditemukan Allah dengan ovum yang ada di kandungan seorang biung atau ibu. Laksana jenengan nek pingin mendapatkan buah apel, bijinya harus kau temukan terhadap tanah. Nanti akan muncul pohonnya akan muncul buahnya. Jenengan nek pingin duwe anak, nikah dulu.
Bapak ambek biung nikah, orang laki-laki dengan perempuan nikah. Setelah nikah niki ketemu Pak ya, ketemu yo hajat, melakukan sesuai dengan perbuatan yang sudah ditata di dalam Islam, barulah muncul buah namanya anak. Karena jenengan sudah menanam Nur Muhammad di dalam ovum atau sel telur di dalam kandungan seorang biung atau ibu. Akhirnya di situ terjadilah 40 hari menjadi darah gumpal, 40 hari lagi menjadi daging, begitu seterusnya. Lah inilah proses-prosesnya. Jenengan untuk sampai pada Allah makrifat yuk ada namanya proses. Jenengan wajib mengenal dulu ilmu syariat, ya dah, syariat piye. Makanya anak-anak kita sejak kecil Pak ya, karena masanya didiklah sesuai dengan tarbiyahnya, kenalkan syariat itu di ibtidak, di sanawi, di aliyah. Ya, mohon maaf, banyak teman-teman saya di Kediri itu dari Lampung, Sumatera ini, cuman di mana rumahnya saya juga nggak tahu, di Jambi, di Medan, pokoknya Sumatera. Banyak dulu itu teman-teman saya satu kelas atau satu pondok, baik di Jombang Tambak Beras maupun di Kediri Sumbersari itu Pare, banyak, cuman di mana rumahnya saya juga nggak tahu. Barangkali beliau ini salah satu yang mendengarkan, ada, yes, saya titip salam mawon. Wong kulong saya sendiri juga nggak tahu di mana. Loh, proses-proses inilah masa jenengan kali kula waktu tarbiyah ini dulu, sekarang diteruskan anak. Lah sekarang jenengan ini sudah nggak masanya untuk mondok lagi, masa sampean kali kula fokus untuk nyembah, ngadep, takarub datang Gusti Allah. Kira-kira nyampe tapak jenengan mondok lagi seperti zaman umur jenengan 11 tahun? Mboten mungkin nggih. Pun ngeten mawon. Syariat sampean, pengetahuan ilmu syariat sampean misalkan 50%, 50%. Sekarang sisa umur kita yang mau menuju kematian, nek menurut saya loh, menurut saya, tolong jenengan gunakan semaksimal mungkin. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayatiyakumul adab summalatun sorun. Az-Zumar ayat 54. Kembalilah wahai orang-orang yang beriman atau orang-orang muslim atau orang-orang mukmin terhadap siapa? Wa anibu ila rabbikum, maring Tuhanmu, wa aslimu lahu, dan bertawakallah, berpasrah dirilah kau kepadanya, min qabli ayatiyakumul adab, sebelum datangnya kematian. Sebab jikalau tidak lekas kita lakukan, maka summalatun sorun, tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Naudzubillah min dalik. Makanya sisa umur kita Pak nyun sewu, menurut kami oke lah syariat kita berapa persen? 40, ya 40. Sekarang ayo digedekno hakikat kita pada Allah. Apa? Berzikir tadi loh. Urusan itu terletak pada ibadah murni atau tidak murni, monggo. Wis pokoke biqadril imkan, ilingo siro menyang pangeran semampu ati iro masing-masing. Pun. Jadi ngapunten ingkang kathah. Napa mang pertanyaannya lali Mbak Rek? Kesaksian. Oke. Kita di syariat diajarkan bersaksi kepada nama. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Oke. Empun mandek di situ, teruskan kepada sifat. Sifatnya Allah bagaimana? Di situ diajarkan oleh guru-guru akhirat.
bagaimana sifat wajib Allah, ada sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah, ada sifat ma'ani, sifat maknawiyah, gitu. Ada sifat wajibnya Rasul, sama itu kita pelajari, dan itu alhamdulillah sudah kami tulis sebuah kitab yang sangat mudah untuk dipahami dengan bahasa Indonesia ataupun bahasa Arab. Cuman Pak, saya Ramadan kemarin nulis kitab itu hanya mencetak 5.000 langsung habis. Jadi kami stok di pondok yang kitab awal proses menuju makrifat dalan datang Allah khusus ini sudah habis. Berhubung permintaan masih banyak, pondok ini masih ada rencana untuk mencetak lagi sesuai dengan kebutuhan. Mudah, walaupun di Jambi tinggal sampai kirim alamat ke kami, admin kami pondok, nanti akan dikirim lewat JNE langsung menuju ke rumah jenengan. Hanya itu, nggak usah sampai jauh-jauh ke Jawa Timur misalkan, ya, nggak usah sampai berkomunikasi dengan admin atau pondok, mungkin langsung dikirim oleh pondok menuju ke alamat jenengan. Mudah sekali, bahasanya bahasa sederhana, mudah dipaham. Bahasa Indonesia dengan bahasa Arab, masih Arab nggih ngoten. Kula mboten ndaki-ndaki harus memakai balaghah mantek sing ya apa mboten. Sederhana. Paling mentok lah Pak, Jawahirul Maknun itu pun jarang. Pokoknya sangat mudah lah, menurut kami sangat mudah. Saya memakai kalimah itu mboten kalimah yang balik, mboten, yang mudah jenengan. Nanti kalau sudah kenal sifat, akhirnya kepada zat, jenengan mesti akan dipahamkan, diajarkan bi'todati Allah itu. Berarti hakikat menuju ke wujudnya yang laisa kamitslihi syai'un. Barulah Pak syahadata ini antara asyhadu alla ilaha illallah sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, namanya ahad itu tunggal Pak ya, tidak ada yang lainnya. Dalam hati jenengan maksudnya sudah tidak ada yang wujud kecuali Allah. Lah selain Allah mana? Fana semua. Inilah Pak yang ku maksud. Jikalau kau ingin tahu sebenarnya yang wujud itu siapa, yaitu Allah, kau harus kembali ke asalmu. Asal kita tidak ada. Nah, untuk kembali wa inna ilaihi rajiun, asal kita yang tidak ada, inilah yang terpenting. Inilah proses nafi isbat. Inilah proses sampai ini menafikan keakuan diri jenengan yang bisa melakukan apapun. Baru muncul rasa ning ati keakuannya Allah yang segala-galanya.